Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun agunge pangapunten para ulama, para kiai, para ibu nyai, hadirin hadirat sekalian ingkang kawula mulyakaken, khususipun Gus Yahya selaku Katib Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kula pun matur kali Gus Zaki, Gus, terus terang kula niki waktune mirengaken, waktunya mendengarkan setelah pilgub selesai. Terus gak wayahe ngomong, kula ne wayahe ngrungokno ngenteni kesempatan anyar ngono. Lanjut, kula tak mirengaken mawon, alhamdulillah Gus Yahya berada di tengah-tengah kita. Gus Dur sebelum jadi ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu dulunya itu adalah Katib Am. Jadi saat durungnya tadi ketua umum Katib Am. Yai Said Agil Siroj itu sebelum ketua umum beliau juga Katib Am. Yai Ma'ruf Amin sebelum jadi wakil presiden dulunya juga pernah jadi Katib Am. Nah sekarang Gus Yahya Katib Amnya, nggak tahu arahnya kemana nanti setelah jadi Katib Am. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kula salah satu ketua PBNU yang sudah 2 periode, ya harus Katib Am ya Gus Zaki sing pantes sih Gus Zaki. Ngapunten Gus Azaim, ngapunten. Alhamdulillah kula seneng niki. Yai Azaim saged kepanggih Gus Yahya, wonten Gus Fahrul, Gus Salam, Gus Mujib, lengkap nih alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Amin, Allahumma amin. Kula makin kagum, makin hari makin banyak ulama-ulama NU, kiai-kiai muda yang berada di berbagai tempat yang cukup mewarnai wacana-wacana keagamaan kita dan mengawal keindonesiaan kita. Mudah-mudahan ini terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai pengantar kula, mbok bilih wonten kurang-kurangipun nyuwun agunge pangapunten dan saya lanjutkan untuk ke Gus Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Hadratil afadil, para kiai, para nyai, fil muqaddimah, Kiai Abdus Salam Mujib, Kiai Azaim, Kiai Zaki Hazik, Kiai Miftah Faqih, Kiai Fahrul Razi, dan Kiai Saifullah Yusuf fi ma'izzukum. Para nyai yang saya hormati, memang orang jadi kiai itu banyak jalannya. Kalau seperti Kiai Abdus Salam, Kiai Azaim ini jadi kiai setelah ngaji lama. Habis itu nunggui santri mengajar lama, akhirnya menjadi kiai. Ada yang seperti saya ini menjadi kiai karena kepaten bapak. Gitu. Kalau bapak saya tidak wafat, enggak ada orang mau menganggap saya kiai, paling pol Gus gitu saja. Nah ada kiai seperti Kiai Saifullah Yusuf ini,
yang menjadi kiai karena lama jadi wakil gubernur. Soalnya selama jadi wakil gubernur itu kerjaannya setiap malam datangi pengajian. Sampai ngentek-ngentekno pangane mubalek ini saya wakil gubernur. Pernah saya itu ditelepon sama wakil gubernur Jawa Timur ini. Dia bilang, "Sok malam Jumat mel aku tah." Di endi ya? Di Mojokerto. Lah apa? Manakipan. Loh, kon niki wakil gubernur Tamudin. Tadinya disuruh nyambut sebagai wakil gubernur. Lama-lama mau itu hasanah jadi kiai. Alhamdulillah ini saya kira ini buah dari penderitaan yang sekian lama. Kalau hari ini banyak di antara kita, saudara-saudara, warga, aktivis-aktivis NU yang merasa ngenes. Itu sebetulnya bukan barang baru tuh. Urusan ngenes itu sudah lama. Saya kalau ketemu dengan Kiai Saifullah Yusuf ini, saya ingat zaman masih gelandangan dulu, keluntrang, keluntrung, sama dia dengan Gus Ami, Muhaimin Iskandar. Pernah waktu itu, enggak tahu udah bisa tengah malam itu di Buku Rasih, dari mana kita itu, habis naik bis terus nyari taksi ke Rembang bertiga. Keluntrang, keluntrung pikirannya itu kepengen merubah dunia, karena itu zaman menjelang reformasi, pengen merubah dunia, ada kesempatan kepengen merubah dunia, tapi gak duit-duit. Para kiai, para nyai, saudara-saudara sekalian, kita ini Nahdlatul Ulama ini sekian lama kita ini menjadi kelompok yang besar secara kuantitas dan terus membesar. Tahun 55 pemilu NU itu cuma dapat 18%. Ini lalu dijadikan standar. Maka ketika pemilu tahun 71, Pak Harto bikin pemilu tahun 71, itu dia merekayasa hasil pemilu itu sedemikian rupa sehingga NU dapat 18% gitu, karena standarnya 18%. Tapi tahun 2009 kemarin LP3ES membuat exit poll di TPS-TPS, menanyai orang-orang yang keluar dari TPS itu, ditanyai apakah dia Islam atau tidak. Kalau Islam ikut Muhammadiyah atau NU atau lainnya. Yang jawab ikut NU itu sudah 35%. Jadi dari 18% tahun 55, kita tidak tahu bagaimana tahap-tahap perkembangannya. Yang jelas 2009 itu hasil exit poll sudah 35%. Yang terbaru, survei dilakukan oleh Al-Farah Institute yang CEO-nya adalah salah seorang pengurus pusat Ansor.
Hasilnya dari seluruh populasi umat Islam Indonesia yang jumlahnya kira-kira 230 juta orang Muslim di Indonesia ini, 85% dari 267 juta, itu sekitar 237 juta Muslim. Di antara mereka ini yang mengaku sebagai anggota, jadi memang terang-terangan mengaku anggota, saya anggota NU. Itu lebih dari 39%. 39% dari 230 juta, itu silakan dihitung sendiri. Bahkan ada yang tidak mengaku anggota, tetapi mengaku berafiliasi kepada NU. Ini saya tidak tahu artinya apa yang pas. Mungkin bahwa dalam masalah-masalah keagamaan mengacu kepada NU. Tarawihnya 23 rakaat, kalau subuhan ya kunut, ya. Kalau subuhan gitu. Kalau subuhan kunut, ya. Itu kalau subuhan, gitu maksudnya. Itu maksudnya berafiliasi kepada NU, itu lebih dari 50%. Lebih dari 50% mengaku berafiliasi kepada NU. Jadi NU ini cenderung mengembang, semakin besar semakin besar. Bukan hanya dalam jumlah, tapi juga dalam persentase. Tetapi, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kenyataannya kita ini masih saja berada di pinggir-pinggir dari keseluruhan dinamika yang sedang terjadi di dunia ini. Kita ini kalau 237 juta, itu 39%-nya itu lebih dari 100 juta. 39%-nya itu antara 90 sampai 100 juta. 90 sampai 100 juta. Tapi nyatanya di dalam berbagai peran, dinamika baik domestik, nasional, dalam negeri maupun internasional, kita ini masih di pinggir-pinggir terus. Di dalam negeri juga di pinggir, apalagi di dunia internasional. Bertahun-tahun kita ini mengeluh, gresulo, karena gerak kita ini selalu kalah dengan mereka yang kita anggap sebagai kalangan sebelah. Kalau bicara internet misalnya, sekitar 5-10 tahun yang lalu, kalau kita melakukan searching di Google, nulis apa saja maudhu yang berkaitan dengan Islam, itu yang keluar di Google itu 20 teratas itu semuanya adalah situs-situs Wahabi. Semuanya. 20 teratas. Baru setelah teman-teman kita berjibaku selama 10 tahun terakhir ini, akhirnya sekarang paling tidak ada 2 situs NU yang naik ke atas, bahkan salah satunya menduduki puncak rating, yaitu NU Online. Dan di bawahnya ada islami.co. Itu berjibaku mati-matian.
berdarah-darah teman-teman. Tapi sebelum itu semuanya situs Wahabi. Belum itu. Sekarang kalau kita bicara tentang peran langsung di bawah. Jenengan tentu mendengar bahkan pejabat-pejabat kita sendiri mengeluhkan bahwa banyak masjid-masjid, musola-musola di Jakarta ini dikelola oleh orang-orang dari kalangan radikal. Itu yang dimaksud adalah kalangan Wahabi. Setiap gedung, apartemen, mal, gedung-gedung perkantoran dan sebagainya, termasuk bandara dan lain-lain, itu pasti ada musolanya. Sebagian besar yang mengelola itu adalah dari teman-teman Wahabi. Kalau panjenengan lewat tol dari Jakarta sampai Cikampek, Jakarta sampai Bandung misalnya, dan mampir di rest area, di situ ada masjid-masjid di rest area itu, sebagian besar dikelola oleh teman-teman Wahabi. Bahkan masjid-masjid di lingkungan Akmil, di lingkungan Mabes Polri, di Akpol, itu juga dikelola oleh teman Wahabi. Banyak pegawai-pegawai, jadi menurut survei 60% dari pengikut HTI, 60% dari pengikut HTI itu adalah pegawai negeri, 60%-nya. Jadi begitu luas mereka membuat pengaruh dan sekarang kita sudah mulai melihat pengaruhnya mulai berusaha merangsek sampai ke kampung-kampung. Sekarang misalnya teman-teman kita dari sebelah itu misalnya, dia menguasai, punya aset-aset besar berupa perusahaan-perusahaan dan juga akses kepada sumber daya pemerintah yang luar biasa besar. Sementara NU tidak punya apa-apa. Padahal kita ini 39% dari seluruh populasi umat Islam Indonesia. Ini menurut Bapak Ibu sekalian ini kira-kira Muhammadiyah berapa persen kira-kira? Berapa? Menurut tebakan panjenengan Muhammadiyah berapa persen? Berapa? Muhammadiyah tinggal 7% dari seluruh populasi. NU 39%. Berapa hari yang lalu ada tulisan dari seorang kader aktivis Muhammadiyah kalau tidak salah dari NTB, Nurbani Yusuf, yang melakukan otokritik dan mengatakan bahwa Muhammadiyah itu sudah semakin terlalu berorientasi ke universitas sehingga kehilangan komunitas. Tapi kenyataannya ya kita ini cuma besar di bawah, 39% itu yang terbanyak ya orang-orang melarat semua. Tidak punya akses, tidak bisa bersaing, dan seterusnya. Sehingga ya memang ngenes, memang ngenes. Kita ini mau bikin kegiatan sekarang ini ada kredo kita harus mandiri. Kita harus mandiri. Tapi mandiri itu caranya gimana? Ini berat. Mandiri itu tidak gampang. Ini bisa begini ini ya karena Kiai Zaki ini kiai yang kaya raya, ketemu sama Kiai Abdul Salam yang juga alhamdulillah luas kapasitasnya sehingga mampu
mengadakan kegiatan begini secara mandiri. Tapi sebagian besar dari kalangan NU tidak punya kemampuan seperti ini. Maka populer juga di kalangan kita sebutan yang sebetulnya merupakan ledean, mengatakan bahwa NU proposal. Karena pekerjaannya mengedarkan proposal ke sana kemari. Kalau bikin kegiatan enggak pakai proposal, enggak bisa. Ya mergo sampean sugih. Aneh, jajal Kiai Miftah yang ngeluh deh. Ini persoalan. Dari, ya kalau kita mau yang paling pahit, beberapa waktu yang lalu sudah beredar bahwa mereka yang paling kaya itu sebagian besar non-muslim. Ada muslimnya, 1-2, itu juga bukan NU. NU ini enggak masuk sama sekali. Nah, kita tuh berpikir kenapa kita jadi begini nih? Kenapa kita jadi begini? Beberapa waktu yang lalu ada diskusi bersama teman-teman di Jakarta, para aktivis-aktivis senior NU, dan semuanya mengeluhkan soal ini. Kenapa kita menjadi begini lemah dalam hal sumber daya? Banyak orang tetapi lemah. Begitu lemahnya sampai enggak ada lagi sekarang orang yang takut sama NU itu sudah tidak ada. Kalau pakai bahasa bahasa akademik, NU itu menjadi semakin irrelevan. Semakin tidak relevan. Tidak relevan, kalau tidak relevan itu gimana? Kalau tidak relevan berarti wujuduhu ka'adamihi. Itu sebabnya misalnya Presiden Jokowi ya dengan tanpa ragu-ragu memberikan jabatan Menteri Agama tidak kepada orang yang diusulkan oleh NU. Kenapa? Karena NU tidak relevan. Tidak relevannya bagaimana? Selama ini bolak-balik dikasihkan kepada orang NU, nyatanya enggak jadi apa-apa. Sudah berapa periode selalu Menteri Agama dipegang orang NU dan enggak jadi apa-apa. Menteri Agamanya orang NU, ini bahan untuk pendidik buku-buku pelajaran agama isinya pelajaran HTI misalnya. Apa gunanya Menteri Agama NU ini? Jadi dikasihkan NU juga tidak menghasilkan apa-apa, ya. Sekarang tidak dikasihkan NU, NU-nya juga nggak bisa apa-apa. Ya kan? Itu artinya irrelevan. Wujuduhu ka'adamihi. Kenapa? Karena kita lemah dan kalah di semua lini. Bapak Ibu sekalian, ya kita tidak usah terlalu putus asa, kecil hati. Ya kita tetap harus ridho karena ini semua takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita juga perlu memahami kenapa jadi begini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di
Di sini kita penting pertama-tama memahami bahwa kita ini memasuki satu zaman, satu peradaban yang sama sekali berbeda dari zaman peradaban di mana dulu pendahulu-pendahulu kita hidup. Ini zaman yang sama sekali berbeda dari eranya Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Sama sekali berbeda, apalagi dari masanya Kiai Muhammad Khalil Bangkalan. Sama sekali berbeda. Dulu Bapak Ibu sekalian, sampai kepada sekitar tahun 1930-an, paling tidak. Yang namanya sistem pendidikan di Nusantara, Indonesia kan belum proklamasi. Yang namanya sistem pendidikan yang ada satu-satunya yang mendominasi Nusantara ya pesantren. Abad ke-19, 17, 19, kalau orang kepengen jadi pinter, kalau orang kepengen jadi intelektual, tidak ada tempat lain selain harus masuk pesantren. Itu sebabnya maka bahkan bangsawan-bangsawan, pangeran-pangeran, anak-anaknya Raja Jawa, seperti Surakarta, Kartasura, Yogyakarta, ini anak-anaknya disuruh belajar di pesantren supaya menjadi intelektual. Pangeran Sambernyowo itu nama aslinya Raden Ahmad siapa gitu, pondok pesantren di Tegalsari. Sehingga setelah ngaji pulang beliau menulis kitab bahasa Jawa judulnya Kitab Widayat Jati. Yang itu praktis adalah terjemahan dari Sulam Safinah di dalam bentuk syair mocopat. Ini Pangeran Sambernyowo. Raden Doro Jatun itu Pangeran Diponegoro disuruh mondok ke Tegalrejo. Tidak ada pendidikan, enggak ada orang pinter selain orang pesantren. Kalau enggak ngaji di pesantren ya goblok gitu aja. Itu dulu. Dan semua orang bisa melihat kalau butuh intelektual harus nyari di pesantren. Maka intelektual di lingkungan kerajaan keraton-keraton pasti dari pesantren. Semuanya dari pesantren. Karena tidak ada lembaga pendidikan selain pesantren. Nah, sesudah itu sejak abad ke-20 ini berkembang model peradaban yang sama sekali baru. Kalau di Nusantara ini ya kira-kira ini mulai semakin dominan, semakin kuat pengaruhnya sesudah tahun 1930-an. Yaitu pendidikan ala barat. Yang ini kemudian setelah lahir, sesudah Perang Dunia Kedua, lahir tata dunia baru dengan basis negara-negara bangsa, semua model dinamika sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya ini adalah model yang sama sekali baru. Dan hanya bisa diikuti oleh mereka yang dididik melalui model pendidikan yang baru. Sesudah merdeka misalnya, kan nggak bisa nyari menteri keuangan kiai pesantren. Nggak ada.
Kalau Menteri Pertahanan mungkin masih bisa karena banyak yang ikut Hizbullah waktu itu. Tapi Menteri Keuangan tidak bisa. Negara harus mendirikan bank negara. Lalu direkturnya nyari kiai, gak mungkin, wong kiai masih mengharamkan bank. Tidak mungkin. Ini hal yang baru sama sekali semuanya. Dan kita tidak punya orangnya. Pada tahun 40-an, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang sudah mengenyam pendidikan baru ini, pendidikan cara baru yang disebut modern itu baru priayi-priayi yang sekolah di sekolah-sekolah Belanda. Mereka yang sarjana pada tahun 40-an itu orang-orang sekolah Belanda. Priayi-priayi, maka hampir tidak ada santri. Belum ada sarjana yang santri pada tahun 40-an itu. Yang sarjana itu ya bahasanya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, priayi. Dari kalangan priayi, walaupun mungkin ada bau santri yang kental, tapi priayi. Orang seperti Sumitro Joyo Hadikusumo, bapaknya Pak Prabowo ini, priayi. Kalangan santri tidak ada. Karena apa? Santri belum ada yang sekolah. Belum ada santri yang sekolah. Santri itu baru mulai panen sarjana tahun 70-an. Baru mulai ada santri yang jadi sarjana itu tahun 70-an. Itu pun bukan dari NU. Dari kalangan santri yang bukan NU. Nurholis Majid, Dawam Raharjo, Amin Rais, siapa lagi, dan lain-lain. Santri yang bukan dari NU. NU di mana? Orang NU belum sekolah. Orang NU itu baru mulai sekolah itu, ya mulai 70-an itu. Jadi tahun pertengahan 70-an saya tahu di antara sarjana-sarjana NU paling awal itu generasinya Pak Slamet Effendi Yusuf. Itu termasuk generasi sarjana NU yang awal. Itu pun sarjana agama. IAIN semua, sarjana agama. Nyari sarjana teknik gak ada, dokter gak ada. Nyari sarjana ekonomi gak ada. Belum sekolah. NU baru panen sarjana-sarjana di berbagai bidang, itu baru mulai tahun 90-an. Ada yang sangat istimewa dulu itu Kiai Tolkah Mansur yang tahun 70-an sudah jadi doktor ilmu hukum. Itu pun satu-satunya. 90-an baru macam-macam. Itu pun masih sebagian besar ya SAG. Sebagian besar SAG. Saya itu waktu itu saya ingat saya pernah dimintai tolong ada teman saya yang kerja di LIPI. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dia mau melakukan penelitian, minta tolong pada saya supaya untuk mencarikan 2 orang tenaga pewawancara untuk penelitian. Ya, saya bilang baik, nanti saya carikan. Maka saya kirim 2 orang dari Rembang. Sarjana, karena syaratnya harus S1 ya, oke, saya kirim 2 orang dari Rembang. Besok 2 orang ini berangkat pagi-pagi, sorenya teman saya yang di LIPI itu telepon, nanya dia, gimana? Nanyanya itu langsung, halo gimana? Ya, saya tahu itu suara dia, saya bilang, oh sudah, tadi pagi sudah saya kirim 2 sak, saya bilang. Kaget dia, loh, ini Gus Yahya toh ini? Iya, saya makmuri. Iya mas, tahu saya. Iya itu gimana pesanan saya? Iya sudah saya kirim tadi pagi 2 sak. Loh, ini soal apa kata dia bilang? Ini soal tenaga peneliti itu loh. Iya, sudah saya kirim 2 sak. Maksudnya gimana? Ya SAG itu 2 orang. Dikiranya saya kirim semen, padahal saya kirim sarjana. Tahun 90-an.
Dengan kata yang ingin saya katakan, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke dunia ini, tapi kita ini telat masuknya. Kita sekarang sudah hidup di dalam dunia yang baru ini, tapi kita telat masuknya. Bukan hanya soal pendidikan. Ini kalau yang masih terlalu muda saya tidak tahu, Gus Azaim sekarang usia berapa, mungkin belum merasakan. Ini Kiai Saifullah dan saya itu sudah merasakan. Karena kita sudah remaja, sudah kuliah, sudah ngerti. Bapak Ibu 32 tahun Orde Baru, tidak ada orang NU yang bisa bekerja. Enggak bisa bekerja. Jadi pegawai enggak bisa. Jadi pengusaha swasta juga enggak bisa. Enggak akan dikasih izin, enggak akan dikasih proyek, enggak ada yang bisa bekerja. Lah kalau enggak kerja itu dapat pengalaman dari mana? Kalau enggak ada pengalaman kerja itu dapat kredit poinnya dari mana? Dapat track record dari mana? Maka kalau sekarang ini kita begini ini kita sedang bergulat untuk dapat merebut kesempatan itu dengan lebih cepat. Gus Dur dulu karena berpikir bahwa kita ini telat jauh, Gus Dur nekat, ini anak kecil-kecil dibawa ke Jakarta semua. Ada Muhammad Iskandar, Saifullah Yusuf, saya itu tembak langsung digelandang dari Rembang ke Jakarta. Dan di Jakarta dipaksa untuk masuk ke arena yang isinya ini orang kawaan semua. Istilah Rembangnya itu bajingan lawas kabeh gitu. Isinya itu. Bayangkan saya itu dari Rembang. Saya enggak pernah ikut urusan sampai ke level nasional sebelumnya, sama sekali enggak pernah. Karir saya sebelum itu paling tinggi itu jadi sekretaris cabang DPC P3 Rembang, itu karir tertinggi saya waktu itu. Reformasi tiba-tiba digelandang Gus Dur ke Jakarta dijadikan wakil sekjen DPP PKB. Sudah gitu langsung disuruh jadi anggota KPU. KPU Pusat. Yang ketuanya Rudini. Anggotanya itu ada Yakob Tobing. Ada Agus Miftah. Ada siapa lagi? Bajingan lawas. Ini saya udah lutu sendirian. Ini Saifullah Yusuf tiba-tiba disuruh masuk PDI. Jadi anggota DPR PDI tiba-tiba. Muhaimin Iskandar tiba-tiba disuruh jadi wakil ketua DPR. Coba umur 34 tahun. Gus Dur nekat karena apa? Kalau nunggu punya pengalaman, enggak ada orang NU yang punya cukup pengalaman, enggak ada. Makanya waktu Pak Mahfud MD oleh Gus Dur ditunjuk jadi Menteri Pertahanan, lalu Pak Mahfud MD itu dosen Fakultas Hukum UII. Universitas Islam Indonesia Jogja itu, universitas swasta. Tiba-tiba disuruh jadi Menteri Pertahanan. Google Pak Mahfud, Gus, kok saya Gus? Saya ada punya pengalaman Gus. Katanya Gus Dur, ya gitu aja kok pusing. Saya juga jadi presiden nggak pernah punya pengalaman, katanya Gus Dur. Begitu. Dipaksa oleh Gus Dur. Karena enggak ada. Nah padahal kalau kita bicara gimana ya, sampean itu kalau kepengin kaya, ya harusnya bergaul dengan orang kaya. Kepengin kaya kok runtang-runtungnya sama model begini-begini ini ya susah. Iya kan?
Kalau kepengen alim, ya bergaulnya dengan orang-orang alim. Kepengen kaya, gaul dengan orang-orang kaya. Kita ini kumpulannya melarat kabeh. Gimana? Kenal sama orang kaya aja belum. Apalagi jadi kaya sendiri. Gitu. Ini berat sekali kan. Nah ini yang harus kita kejar. Nah sementara di pihak lain Bapak Ibu, selain orang kelompok lain ini memang mereka lebih duluan, lebih di depan dalam memasuki dunia baru ini, mereka ini juga mendapatkan masuk ke dalam jaringan yang lebih luas secara internasional. Satu contoh misalnya Bapak Ibu. Sejak tahun 79 ketika Khomeini memenangkan revolusi Iran. Ya, menjatuhkan Reza Pahlavi. Khomeini langsung mengumumkan bahwa kami akan mengekspor revolusi ini ke seluruh dunia. Dan dia lakukan. Memang dia lakukan. Dan berhasil. Salah satu sukses besarnya apa? Mohon maaf ini, salah satu sukses besarnya adalah jilbab. Saya tahu betul, saya hidup di masa itu. Ibu saya itu mulai berjilbab setelah tahun 80-an. Sebelum itu ya kuduan kewer-kewer itu. Nenek saya itu pakai jilbab ya sudah 80-an, sebelumnya kuduan kewer-kewer. Itu sukses besar dari ekspor revolusi Islam Iran oleh Khomeini. Yang di sini kemudian muncul tokohnya M.H. Ainun Najib itu. Dengan puisinya yang terkenal sekali, Lautan Jilbab. Nah ini enggak ngalami anak-anak kecil ini. Saya ngalami. Ini. Dan bukan cuma itu, dia membangun strategi yang memang global sifatnya untuk memberdayakan simpatisan revolusi Islam Iran. Sehingga sejak saat itu memang kemudian meningkat pesat pendukung Syiah Iran itu, termasuk di Indonesia ini. Karena memang pakai strategi yang matang. Dengan bantuan sumber daya ke sana kemari. Nah, karena ini Syiah ini, pengumumannya Khomeini yang kedua Pak, dia katakan bahwa kami akan merebut Makkah dan Madinah dan menginternasionalisasi dua tempat suci. Itu pengumumannya Khomeini. Ketika dia menang revolusi. Nah tentu saja Saudi otomatis langsung melihat itu sebagai ancaman toh. Ini berarti pengumuman perang secara implisit. Nah maka Saudi juga menanggapi revolusi Iran itu dengan strategi global untuk menyebarkan pengaruh ke seluruh dunia Islam. Saudi itu selama 40 tahun ini, jadi kalau 79 sekarang 2020 sekitar 40 tahun, dalam 40 tahun ini menggelontorkan tidak kurang dari 100 miliar dolar ke seluruh dunia Islam untuk mendorong pengembangan Wahabi di seluruh dunia Islam. Sukses di Somalia, sukses di Libya, sukses di Aljazair dan sebagainya. Dan di mana kampanye Wahabi sukses, negaranya rusak. Pakistan, Bangladesh, Somalia, Chad, Nigeria, semuanya kocar-kacir. Jadi kalau Wahabi sukses itu negaranya kocar-kacir. Itu
Itu menjadi kenyataan sekarang. 100 miliar dolar. 100 miliar dolar itu ya kalau rupiah silakan hitung sendiri. Nolnya. Nah sekarang kalau kita asumsikan seluruh dunia ini umat Islamnya 1,6 miliar. 1,5 miliar lah seluruh dunia. Indonesia ini ya pokoknya 237 itu anggap 1/6 dari seluruh total populasi muslim seluruh dunia. Jadi kalau Saudi keluarkan 100 miliar dolar berarti 1/6-nya masuk Indonesia. 1/6-nya itu masuk Indonesia. 100 1/6-nya berarti sekitar 16 juta. 40 tahun 16 juta dolar. Berarti di dalam kurun 10 tahun dia keluarkan 4 juta. Itu berarti setahun 400.000. Setahun 400.000. Oh maaf, kalau 100 miliar, 16 miliar berarti 10 tahun 400 juta dolar. 400 juta dolar dalam 10 tahun berarti setahunnya 40 juta dolar masuk Indonesia per tahun. 40 juta dolar untuk pengembangan Wahabi di Indonesia. 40 juta dolar itu ya ini yang pinter ngitung Pak Saifullah Yusuf. Silakan. Tahun 80 sekitar 86 87 setelah Gus Dur terpilih sebagai ketua umum PBNU, ada delegasi kiai-kiai yang datang ke Mekah, datang ke Saudi, ke Riyadh sebenarnya, dan bertemu dengan Abdullah bin Bas di sana, bertemu raja untuk menjajaki supaya mbok ya duitnya itu dikasihkan NU gitu kira-kira, atau NU dibagi. Udah ketemu, tapi ternyata juga enggak dapat kita. Di Saudi lebih memilih memberikan ini kepada selain NU. Nah Bapak Ibu bisa dilihat ini ya, kita ini di sini sendiri ini sudah telat, apes, enggak punya bolo di seluruh dunia itu. Enggak punya bolo yang bisa ngasih suplai kepada kita. Kita sudah nyoba untuk bicara dengan Saudi, Saudi enggak mau. Jadi kalau sekarang kita merasa keteteran, ya pantas saja. Wong kita memang keadaan apes. Nah maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita berpikir tentang Nahdlatul Ulama ke depan ini bagaimana, kita harus mengatasi dua masalah ini. Bagaimana kita mengejar keterlambatan kita di dalam memasuki dunia baru ini. Dan kedua bagaimana kita mengembangkan jaringan yang global, yang kuat secara global. Nah secara domestik dalam negeri jelas ya, ini sebetulnya nanti akan menjadi topik yang luar biasa mendalam, karena menurut saya kita perlu kritik yang mendasar, otokritik, kita perlu mengkritik diri sendiri secara mendasar. Tadi saya katakan bahwa Nahdlatul Ulama itu semakin lama cenderung semakin tidak relevan. Wujuduhu ka'adamihi. Apalagi ini kalau kita bicara soal jam'iyah. Kalau bicara soal jam'iyah. Kalau jamaah makin besar. Jamaah makin besar. Maka saya selalu katakan kepada teman-teman di PBNU, termasuk Kiai Miftah yang Khatib Am yang paling melete ini, Khatib Suriah yang paling melete ini, bahwa jam'iyah ini tidak bisa membesarkan NU.
Yang membesarkan NU itu bukan Jam'iyah. Bukan. Yang membesarkan NU adalah kiai-kiai yang bekerja di tingkat jamaah ini yang membesarkan NU. Jam'iyahnya. Nah maka kalau kita bicara tentang Jam'iyah ya itu tadi. Semakin tidak relevan. Kenapa semakin tidak relevan? Karena Bapak Ibu sekalian, konstruksi organisasi yang masih kita jalankan sekarang ini adalah konstruksi yang belum dirubah sejak tahun 1952. Sejak 1952 itu ya gini nih. Konstruksi itu artinya apa? Konstruksi itu artinya ya susunannya, cara kerjanya, cara berpikirnya sebagai organisasi tidak berubah. Model caranya merekrut kader dan kepemimpinan tidak berubah sejak 1952. Lu waktu itu kan politik, kita kan sudah kembali ke khitoh waktu, udah gak politik lagi. Sebagai organisasi sudah bukan partai politik, tapi cara berpikirnya masih cara berpikir politik. Itu sebabnya ketua-ketua NU masih mimpi kepengen nyalon bupati. Pengurus NU kepengen jadi menteri. Karena berpikirnya masih berpikir sebagai politik. Bukan hanya itu, cara kita, cara Jam'iyah di dalam berhubungan dengan jamaah juga masih pada dasarnya menggunakan cara-cara seperti partai politik, kampanye tok. Kampanye tok. Ini sejak 1952. Tidak berubah sampai sekarang. Nah ini yang kemudian jadi nggak cocok, nggak karu-karuan. Jamaah sendiri juga bingung, ini gimana sih ini kita ini mau dikasih apa, diajak apa, bingung. Sementara di tingkat suprastruktur, di tingkat pada lingkungan politik itu sendiri, ini juga orang Rembang bilang nyangklak. Kenapa? Karena kita masih berpikir politik, padahal sudah tidak punya kursi, tidak punya slot di dalam agregasi politik. Kita masih berpikir mau menuntut jabatan Menteri Agama, tapi kita bukan partai. Kalau partai, dia punya anggota DPR, dia bisa menekan pemerintah melalui parlemen. Kita tidak bisa apa-apa. Wah nanti kalau tidak dikasih awas ya warga NU ngamuk semua. Ternyata enggak ngamuk juga itu. Nah maka kita perlu melakukan perubahan konstruksi organisasi. Bahwa ini bukan organisasi politik, bukan partai politik. Maka apa yang harus kita lakukan kemudian kita kembali kepada khitoh. Seperti yang dikatakan oleh Kiai Azaim tadi. Kalau Kiai Azaim tadi bicara tentang wawasan-wawasan keagamaan, maka saya ingin menyampaikan dimensi gerakan sosialnya di sini. Yaitu bahwa kembali ke khitohnya jamaah itu harus kembali ke khitoh riayah. Harus melakukan riayah. Yang oleh Kiai Azaim tadi disebut-sebut sebagai angon wedhus itu. Jadi Jam'iyah itu harus menjadi organisasi cahangon. Lah angon wedhus itu enggak kayak angon sapi, enggak kayak angon kebu.
Kalau angon sapi, angon kebo itu ditinggal tidur gitu aja sudah enggak apa-apa. Tapi wedhus ini perlu ditunggui. Angon wedhus itu harus ditunggui. Harus digiring-giring kalau mau jalan itu. Ini angon wedhus. Nah jam'iyah ini harus kembali kepada khitoh angon wedhus itu. Bahwa tanggung jawabnya itu jamaah ini. Bagaimana angon jamaah. Nah ini jabarannya nanti luas ya. Saya mohon doa restu saja, mudah-mudahan segera selesai editing naskahnya sehingga bisa segera diterbitkan menjadi buku. Nah yang kedua sekarang saya jujuk ke soal jaringan internasional Bapak. Saya tadi cerita tahun 80-an itu Gus Dur dan kiai-kiai sudah ke Saudi, Saudi tidak mau ngasih. Tidak mau. Nah, dilallahnya, dunia ini sekarang masuk ke dalam momentum di mana seluruh dunia Islam mengalami kekacauan luar biasa. Kacauan luar biasa. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya ingin sampaikan di sini ya bahwa Indonesia satu-satunya negara Islam yang masih dalam keadaan sehat. Satu-satunya. Silakan diabsen satu-satu mulai dari Maroko sampai ke mana? Sampai ke timur, sampai ke Bangladesh. Satu-satunya yang masih sehat, relatif sehat. Orang sehat itu ya bukan terus gak punya penyakit sama sekali gitu. Ya ada panunya dikit-dikit, ada kadas, boroan sedikit, tapi kan sehat. Yang lain itu, ada yang kencing manis, ada yang sudah stroke dan sebagainya. Nah Malaysia gimana loh? Tapi bisa lihat Malaysia itu terakhir mantan Perdana Menteri yang sekarang umurnya sudah berapa sekarang? Waktu dipilih kembali itu 93 tahun, sekarang sudah 95 tahun. 93 tahun sudah pernah jadi Perdana Menteri berapa periode? 20-an tahun kalau nggak salah ya. Lalu berhenti, umur 93 tahun suruh jadi Perdana Menteri lagi. Ini kalau negara saking bingungnya nggak mungkin. Negara saking bingungnya. Dan sekarang orang juga tidak tahu kalau Mahathir pergi, Malaysia jadi apa. Enggak tahu. Wong dia malah koalisi dengan mantan musuhnya Anwar Ibrahim. Ada yang bilang yang paling ideal sekarang itu Brunei Darussalam. Pak, itu kalau Hasan Bolkiah pergi, Brunei itu jatuh ke tangan siapa? Ya saya tidak mau ngerasani lah, pokoknya sudah enggak sehat aja. Ini enggak karu-karuan semua. Nah, kita punya gagasan, saya itu pada waktu pertama kali diajak Mbah Sahal ditaruh di PBNU jadi katib tahun 2010 itu, saya dikasih kerjaan katib bidang hubungan internasional. Saya ya karena namanya tugas, ya saya cari-cari ke sana kemari. Saya surati keluarga kerajaan. Kebetulan saya mendapatkan kontak dengan seseorang yang tinggal di Singapura, dia mengatakan dia punya akses kepada keluarga kerajaan Saudi dan dia mau membantu. Saya buat surat, saya kirimkan dan enggak ada jawaban sampai sekarang. Enggak ada jawaban. Dan saya tanyakan ke teman saya, dia bilang sudah diterima, nanti akan direspon. Jawabannya begitu. Tapi juga enggak ada apa-apa. 2013 saya ke Washington atas pertolongan seorang teman.
saya bisa bertemu dengan seorang yang dekat sekali dengan putra mahkota Amirat Abu Dhabi. Saya temui dia, saya bicara, saya berikan strategic plan untuk kerjasama dengan NU. Dia bilang baik akan saya sampaikan tapi bukan saya yang membuat keputusan katanya. Dan sampai sekarang tidak ada jawaban. Saya muter-muter enggak karuan gimana caranya. Sampai kemudian dari diskusi dengan teman-teman itu kesimpulannya kalau kita ingin masuk ke Timur Tengah tidak ada jalan lain kecuali kalau kita bisa meminta Amerika, terang-terangan aja, meminta Amerika untuk memaksa Timur Tengah menerima kita. Karena Timur Tengah itu enggak ada yang ditakuti selain itu betul-betul kan itu sudah minal muttaqina di Amerika itu. Jadi enggak ada yang ditakuti selain Amerika. Maka kemudian saya belasak belusuk tak karu-karuan ke Amerika. Saya itu selama 10 tahun terakhir ini saya warawiri ke Amerika sampai enggak karu-karuan. Saya bisa setahun 4 sampai 5 kali ke Amerika. Karena ingin ngejar ini, ketemu semua orang yang dari politisi, pengusaha, macam-macam saya temui semua untuk bicara soal ini, dari think tank dan lain-lain. Sulitnya bukan main. Sampai kemudian saya terhubung dengan beberapa pihak di Inggris. Dan teman-teman di Inggris mengatakan, kalau kamu ingin mempengaruhi Amerika, kamu harus bisa dapat Eropa dulu. Pengaruhi Eropa supaya Eropa mengaruhi Amerika, supaya Amerika mempengaruhi. Ya apa boleh buat? Ya saya kerjakan. Kesana kemarin. Jadi kalau jenengan semua kaget-kaget saya pergi ke Israel kemarin itu sebetulnya dalam rangka ini. Kenapa kita sudah tidak punya kita tidak punya teman? Ini semua orang bergerak global semua, kita tidak punya teman di dunia fana ini. Gitu loh. Kalau tadi Kiai Abdus Salam mengatakan bahwa kalau pengen masuk surga harus mati dulu gitu ya. Ya kalau kita ingin masuk ke dunia ini ya harus punya sangunya dunia toh. Kita harus punya teman. Saya sampai frustrasi, sekarang sampai awal 2016 itu saya tidak mencapai apa-apa secara internasional. Karena suntuk saya waktu itu lalu dilallah lagi nih. Oleh paman saya diajak umroh, lalu di Madinah saya sengaja saya pengen sowan kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Ba'alwi. Karena apa? Karena ini gimana ini dunia ini Bapak Ibu sekalian, ya, ini kalau kita biarkan seperti ini tidak dibelokkan proses yang sekarang berlangsung ini. Ini kiamat beneran. Kiamat beneran. Jangan bisa lihat sekarang itu ya, di Sri Lanka itu sudah terjadi kekacauan, kerusuhan anti-Islam. Di India juga terjadi persekusi terhadap umat Islam di India. Sementara Timur Tengah tidak ada yang tahu kapan mau selesai. Syria itu perangnya mau berhenti kapan, nggak ada yang tahu. Yaman itu mau berhenti perang kapan, nggak ada yang tahu. Libya itu bisa normal kembali kapan, nggak ada yang tahu. Sementara Eropa juga kacau balau, Amerika juga kacau balau. Bapak Ibu sekalian jangan dikira Amerika baik-baik saja. Kita lebih baik dari Amerika. Serius saya. Kita ini cebong kampret ini paling-paling itu pisu-pisuan di internet. Ya enggak? Ya kan? Demo pisu-pisuan di internet. Caci maki di Amerika saling bunuh bener.
Ini hanya karena mereka punya manajemen kontrol macam-macam yang luar biasa, sehingga orang tidak kurang melihat kenyataan itu. Tapi saya tahu betul, karena saya wira-wiri ke sana dan punya banyak teman di sana. Mereka sudah saling bunuh di sana. Kalau diteruskan bisa perang saudara. Eropa sama. Ini kalau diteruskan kiamat beneran ini saya. Cuma yang muskil saya itu kalau ini jadi kiamat beneran, ini kiamatnya tidak sesuai skenario. Karena skenario-nya kiamat harusnya enggak begini ini. Karena saya yang pusing, saya sowan kepada Habib Zain. Dan ketika, karena saya ingin bertanya, pertanyaan saya sederhananya betul, ini Beb, apakah betul kita ini benar-benar mau kiamat beneran? Kalau mau kiamat terus kita harus bagaimana? Saya pengen nanya itu. Nah, saya sowan, waktu itu nunggu sebentar, lalu beliau keluar dari dalam, salaman, duduk, belum sempat saya matur, beliau sudah langsung bicara. Beliau langsung bicara panjang lebar dan semua pembicaraan beliau menjawab pertanyaan saya. Beliau mulai dari siapa kita ini. Beliau terangkan kita ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ala madhabil Imam Abu Musa al-Ash'ari wal Imam Abu Mansur al-Maturidi. Kita bukan Syiah, kita bukan Wahabi. Beliau terangkan itu, kemudian belum masuk bahwa menurut Ahlussunnah wal Jamaah, kullu syai' yajri ala takdir. Kullu syai' yajri ala takdir. Hatta sa'ah. Hatta sa'ah tajri ala takdir. Persoalannya kita tidak tahu takdirnya apa. Sampai itu terjadi. Setelah terjadi, inilah badal waqa'. Kalau sudah waqa' baru kita, oh takdirnya begini. Baru kejadian. Oh takdirnya Kiai Ma'ruf jadi wapres, itu setelah kejadian. Nah karena kita tidak tahu apa yang terjadi, maka kita wajib ikhtiar. Kita wajib ikhtiar. Lah namanya orang ikhtiar ya sudah ikhtiar saja. Nah lalu beliau katakan faman wafaqa ikhtiyaruhu bi ikhtiyarillah fahuwa sa'id. Beliau bilang begitu. Ikhtiar saja. Kalau kebetulan ikhtiarnya itu cocok dengan ikhtiarnya Allah, ya bejo gitu aja gitu. Kalau enggak ya gimana lagi, wong takdir bukan punya kita. Yang nakdirkan Gusti Allah ya harus ridho. Nah karena lalu beliau katakan karena kita tidak tahu apa takdir itu, tapi wajib ikhtiar, maka ikhtiar tidak boleh lepas dari zikir. Tidak boleh lepas dari zikir. Ini alhamdulillah kita dapat ijazah zikir-zikir. Ibn mengatakan man laisa lahu zikr laisa lahu zakar, katanya bilang. Nah, serius memang beliau katakan begitu. Nah, beliau juga katakan dimasukkan zikir di sini ya al-wird. Wirid bukan kok eling lanos podo gitu aja, itu bukan. Zikir ya wirid itu. Nah, ini yang kemudian saya merasa bahwa ini semua ini berarti ya sudah sama-sama tidak tahunya. Ya sudah pokoknya ikhtiar apa? Ikhtiar saja, apa yang masuk akal untuk ditempuh, jalani saja. Dan kita lihat hasilnya. Itu yang kemudian membuat saya misalnya berani ke Israel misalnya, karena itu. Sudah pokoknya. Apa boleh buat. Kenapa? Karena Bapak Ibu, ini kenyataannya sekarang ini ya. Dunia ini ada porsi besar dari dinamika dunia ini yang memang
sangat dipengaruhi oleh komunitas Yahudi internasional. Saya ingat betul itu beberapa mungkin sekitar 20 tahun yang lalu saya mendengarkan ngajinya Kiai Maimun Zubair. Ini saya sampaikan yang saya dengar langsung dari Kiai Maimun Zubair dalam salah satu pengajian beliau. Beliau mengatakan negara iku iso luwih cepet makmur nek ana Yahudine gitu. Kiai Maimun serius. Itu sebabnya Madinah tidak bisa menjadi besar karena Yahudinya pergi. Yang menjadi besar adalah Damaskus karena Yahudinya pindah ke Syam. Ini Kiai Maimun. Jadi ketika saya diundang itu ya saya bilang ya saya tunggu dulu nanti saya minta waktu, saya belum bisa jawab. Sampai kemudian saya minta seorang teman Yahudi. Terus terang saja punya teman-teman Yahudi di Amerika. Saya minta datang ke Indonesia lah, saya bilang. Datang ke Indonesia, saya ajak sowan Kiai Maimun. Saya sowankan kepada Kiai Maimun. Teman saya Yahudi, saya kenalkan terang Yai niki tiang Yahudi. Kiai Maimun tanya, oh Israel, nggih, tapi manggene teng Amerika. Di situ lalu Kiai Maimun dawuh lah sampai 4 jam, beliau sendiri yang dawuh 4 jam. Ya jadi 4 jam karena saya harus menerjemahkan juga gitu. Itu yang kemudian menurut saya, ya sudah kalau begitu saya berangkat. Apalagi sudah itu saya matur pada paman saya, Kiai Mustafa Bisri, pripun lek. Ya budal gitu. Berangkat saya. Dan persis semua yang saya katakan di sana itu adalah apa yang disampaikan oleh Kiai Maimun kepada Yahudi teman saya itu. Nah, ini adalah ikhtiar Bapak Ibu sekalian. Kita harus, karena ini semuanya macet, buntu semua kita, ini mau kemana kita ini, buntu semua. Kita harus dobrak ini sehingga kita bisa masuk ke semua. Dan alhamdulillah ada hasilnya. Saya jadi bisa kenal wakil presiden Amerika, saya bisa kenal dengan Perdana Menteri Inggris, dan berteman, bukan hanya kenal. Saya bisa berteman dengan Perdana Menteri Hungaria, saya bisa berteman dengan Presiden Uni Eropa, Ursula von der Leyen. Sekarang saya sedang dijanjikan akan diupayakan satu pertemuan bersama pemimpin-pemimpin Arab di Amman, Yordania. Saya mohon doa restu panjenengan, semoga segera bisa terwujud. Karena kita harus melakukan sesuatu tentang ini. Kalau enggak, kita makin dipepet. Dan siapa tahu, siapa yang akan mengendalikan semua ini? Sekarang sudah banyak yang tadinya namanya kiai yang masih NU, sekarang semuanya jadi kiai. Ada Kiai Felixio segala macam. Dulu kalau pesantren pasti NU, sekarang semua orang bikin pesantren. Dulu itu yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya pasti NU. Sekarang itu loh Wahabinya ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus ya gimana kalau kita terus begini tanpa melakukan sesuatu yang betul-betul strategis untuk merubah keadaan. Ini memang sulit dan saya kira akan sakit juga, tapi harus dilakukan. Kalau nanti kok cocok dengan takdirnya Allah, ya bejo berarti. Kalau enggak ya gimana lagi, wong kita ini cuma makhluk, kita harus ridho pada apapun takdir Allah. Jadi walaupun panjenengan itu 212, wong takdirnya sudah begini, ya harus ridho gitu saja sudah. Ya mudah-mudahan, keyakinan saya NU ini didirikan oleh wali-wali yang tidak sembarangan,
saya kira sudah banyak dibicarakan ini, keyakinan saya pasti satu dan lain cara akan turun pertolongan Allah kepada kita semua. Yang sudah jelas Bapak Ibu sekalian sekarang ini, dunia sebetulnya sudah mulai mengakui keberadaan dan pentingnya peran Nahdlatul Ulama. Paling enggak dunia barat, terus terang. Kalau Timur Tengah masih separuh-separuh atau malu-malu. Kalau dunia barat sudah. Alexander Donner itu mantan Menteri Luar Negeri Australia, dia nulis di media internasional The Sun namanya, dia mengatakan bahwa dunia internasional harus bekerja sama dengan Nahdlatul Ulama. Ada namanya A.G. Nolte, dia ini profesor dari Universitas Pertahanan Nasional Amerika. Dia mengatakan segala inisiatif internasional yang berkaitan dengan dunia Islam harus memastikan wakil dari Nahdlatul Ulama. Ada wakil dari Nahdlatul Ulama. Itu sebabnya ketika kemarin Amerika kerjasama dengan Vatikan mengadakan pertemuan agama-agama Ibrahimiyah, saya diundang dan betul-betul dipaksa-paksa supaya datang. Sampai Duta Besar Keliling Amerika, Sam Brownback, menulis surat pribadi ke saya, dia mengatakan saya sangat berharap Anda datang karena upaya yang akan kami lakukan ini hanya mungkin terwujud dengan kehadiran Anda. Dia mengatakan, karena harus ada wakil dari Nahdlatul Ulama. Nah tinggal ke depan, bagaimana kita bisa mengoperasikan ini dalam kerangka strategi yang bisa membawa keluar NU ini dari himpitan keadaan sebagaimana Nabi Musa memerdekakan Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Wallahu yaufiquna fi ma yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus hadirin sekalian atas apa yang disampaikan oleh Yai Yahya Stakuf. Untuk selanjutnya mohon berkenan memimpin tahlil singkat akan dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdus Salam Mujib, kepada beliau dihaturkan. لا حول النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وجميع آبائه وإخوانه والأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين وأهل بيته الطاهرين وأزواجه وأمهات المؤمنين وأولياء الله تعالى أجمعين مشارق الأرض إلى مغاربها برها بحرها وجميع مؤسسين نهضة العلماء وجميع مشايخنا معلمنا في الدين، جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا أجدادنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وإخواتنا وأخواتنا جميع أمة المسلمين والمسلمات، شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان
بحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم تقبل منا بسر الفاتحة. Monggo Kiai, langsung doa Kiai. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin, Rabbil alamin. Amin. Taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruk'ana Amin, wa amin. sujudana wa wudhu. Allahumma ya Allah. Awsil. Amin, amin, Surat. amin. ومحلنا ما سبحنا مستغفر ما صلينا على سيدنا محمد صلى الله Amin, عليه amin. وسلم هدية واصلة وبركة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وذريته وأهل بيته Amin, amin. وجميع وأسيس جميع Amin, amin. جميع مشايخنا سوى الأنبانجي اللهم اغفر لهم وعافهم واعف Amin, عنهم amin, وفي amin. قبورهم ووسع مدخلهم تحرمنا أجرهم ونفع Amin, amin. اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا Amin, amin, amin. حفرة من حفرة النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف Amin, amin, رحيم. amin. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك Amin, amin, amin. فادخلي في عبادي وادخلي الجنة إن الله وملائكته يصلون آمين، على آمين. النبي يا أيها الذين آمنوا آمين. صلوا عليه وسلموا Amin, amin, amin. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadirin jamaah rahimakumullah yang berbahagia, untuk selanjutnya sebagai penutup akhir acara Daurah Santri Muassis Nahdlatul Ulama, kita saksikan bersama pemberian cenderamata, 3 cenderamata yang akan menerima, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf sebagai Katib Am PBNU, Kiai Haji Saifullah Yusuf sebagai Ketua PBNU, dan Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi. Mohon untuk langsung di depan dan panitia untuk menyerahkan. Dalam hal ini akan diserahkan oleh Ketua PW RMI Jawa Timur. Monggo Gus Zaki. Hadirin jamaah rahimakumullah yang berbahagia, kita saksikan bersama pemberian cenderamata. Ketiga cenderamata ini akan diserahkan oleh Kiai Haji Zaki Hadik, dan untuk selanjutnya kita akan mengikuti liwetan bersama untuk mengenang kita sebagai santri yang dulu sampai saat ini kita masih menjadi seorang santri dari Muassis Nahdlatul Ulama. Hadirin yang kami hormati dan berbahagia, pembagian cenderamata yang pertama diterima oleh Al-Mukarram Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi. Untuk yang kedua diterima oleh Al-Mukarram Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Katib Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dan yang terakhir diserahkan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Yusuf, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Foto bersama Kiai, monggo. Mungkin bisa didampingi oleh Kiai Mujib sebagai Sohibul Bait. Monggo Kiai. Monggo. Monggo Kiai. Monggo diserahkan Kiai. Sekalian Kiai. Jauh dari Jakarta. Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Kok saya nggak ikut ini kayaknya gimana? Saya juga ikut Kiai. Ngalah embuh. Sekretaris RMI, Gus Iing, monggo. Monggo, terakhir Gus, Tamim. Kurang sempurna kayaknya, monggo Gus. Monggo Gus. Hadirin jamaah rahimakumullah yang berbahagia, para penggagas dari RMI, kita saksikan bersama ada Gus Barok, Gus Fahmil, Gus Iing, Kiai Haji Zaki. Mohon untuk peserta setelah ini
ada pembagian sertifikat peserta daurah santri muassis Nahdlatul Ulama dan sekaligus nanti akan mengikuti acara liwatan bersama di Pondok Sepuh. Oke. Tidak terkecuali dari PBNU juga mengikuti, Gus. Nggih, Gus. Toya, Gus. Monggo. Oke. Hadirin jamaah rahimakumullah berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara daurah santri muassis Nahdlatul Ulama yang digagas oleh pengurus wilayah Rabita Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, dan kita akan bertemu di lain kesempatan dalam acara yang sama. Dari kami, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Insyaallah di Asam bagus dengan ridha Allah dan dengan izin Allah. Kiai, matur nuwun Kiai. Monggo. Untuk Bu Nyai mungkin bisa foto, monggo Bu Nyai, ada kesempatan foto, dan yang lain menerima sertifikat di panitia sekaligus kita nanti liwatan bersama pengurus besar Nahdlatul Ulama di Pondok Sepuh. Monggo, monggo Bu Nyai, mungkin bisa foto bersama di atas Bu Nyai.